Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unai Syifat Fasya dengan NIM 2521 0503 0096 dan saya Valencia Aulia Desi dengan NIM 2521 0503 0065. Saya Laili Ramadhani dengan NIM 2521 0503 0089. Dan saya Esa Juni Amalina dengan NIM 2521 0503 0099. Kami akan mempresentasikan PPT Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Haris Baladi, SEMM. Saya sebagai pemateri pertama Unai Syifat Fasya dengan NIM 2521 0503 0096. Saya akan mempresentasikan yang pertama, pendahuluan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan bagi mahasiswa. PKN bertujuan membentuk warga negara yang baik, memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, PKN memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian pendidikan kewarganegaraan tersebut? Yang kedua, apa fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan? Yang ketiga, bagaimana sejarah pendidikan kewarganegaraan? Yang keempat, bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada masa tradisi demokrasi? Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah membantu mahasiswa mengembangkan potensi dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat setempat, seperti kegiatan sukarela, kegiatan komunitas yang ada di masyarakat setempat tersebut. Dan yang kedua adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi yang ditetapkan, yaitu untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam karir atau bidang studi. Dan yang ketiga, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, keberadaban, disiplin, serta aktif dalam membangun kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, sedangkan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara keanggotaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kat Winatapura Budimansyah 2007, bahwa citizenship education or civic education, citizenship or civic education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibility as citizens, and in particular, the role of education through schooling, teaching, and learning in that preparatory process. Dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk peran dan tanggung jawab warga negara. Secara khusus, peran sekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. 1. Etimologis, terdiri dari kata pendidikan atau proses pengubahan sikap dan tata laku untuk mendewasakan manusia, dan kewarganegaraan, hal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, yuridis. Berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu yang ketiga, konseptual. Menurut Nurwadani DKK 2016, PKN adalah belajar tentang keindonesiaan, menjadi manusia kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, membekali mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, membantu mahasiswa mengembangkan potensi, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan yang diperlukan dalam profesi mereka, mencetak warga negara yang cerdas, demokratis, beradab, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi PKN atau pendidikan kewarganegaraan, yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
PKN melatih mahasiswa untuk tidak asal menerima informasi, tapi menganalisis isu kewarganegaraan dengan logis, kritis, dan inovatif. Berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan cerdas. Mahasiswa didorong untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk berani melawan hal-hal negatif seperti korupsi, berkembang secara positif dan demokratis. PKN membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mahasiswa mampu hidup rukun, adil, dan demokratis, baik di dalam negeri maupun berhubungan dengan bangsa lain. Berinteraksi dalam pergaulan internasional. Mahasiswa dipersiapkan untuk bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan bangsa lain baik secara langsung maupun lewat teknologi informasi dan komunikasi. Awal mula sejarah pendidikan kewarganegaraan. Lahirnya PKN berawal dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Awalnya ada pendidikan moral yang berisi nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Tahun 1957, pelajaran kewarganegaraan membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Tahun 1961, istilah berubah menjadi civics, membahas sejarah nasional, proklamasi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan pidato kenegaraan Presiden. Tahun 1968, nama pelajaran diganti menjadi Pendidikan Kewarganegara (PKN). Tahun 1972, istilah civics diganti menjadi Ilmu Kewarganegara (IKN) dan Civic Education menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, pada tahun 1989, pendidikan kewarganegaraan dimuat dalam kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian terintegrasi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 1994 dan berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN pada tahun 2004. Saat ini, berdasarkan kurikulum 2013, PKN menjadi nama mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk karakter, kesadaran berbangsa dan demokratis mahasiswa. PKN bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter agar menjadi warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. PKN juga berfungsi sebagai sarana pembinaan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, kesadaran hukum, dan penghargaan terhadap keragaman budaya Indonesia. Dengan demikian, PKN menjadi media utama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang intelektual, tangguh, dan bertanggung jawab bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.